Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andriani Dwi Lestari dengan NPM 2010303009 akan menjelaskan mengenai materi genetik. Di mana di sini saya menampilkan sebuah gambar mengenai media pembelajaran DNA dan RNA. Selain itu juga kita akan membahas mengenai gen dan kromosom. Pasti kita semua mengira bahwa sifat orang lain itu diwariskan dari darah atau golongan darah. Seperti kayak kita menyalurkan darah, sifatnya kita akan ke orang tersebut, padahal tidak. Penurunan sifat bukan dari darah, melainkan dari gen itu sendiri. Sehingga yang memiliki peran penting dalam penurunan sifat adalah materi genetik. Yang pertama yaitu kromosom. Kromosom merupakan benda halus yang tipis berbentuk lurus atau bengkok seperti benang halus yang berada di inti sel yang berfungsi untuk menyampaikan materi genetik. Untuk ukurannya sendiri bermacam-macam atau tidak pernah sama, sekitar 0,2 sampai 50 mikro dan diameternya sekitar 0,2 sampai 20 makro. Fungsinya sendiri yaitu sebagai penyerap zat warna, penyimpan materi genetik, dan juga penentu jenis kelamin. Bagiannya itu terdiri dari 5, yaitu telomer, sentromer, lengan kromosom, kromonema, dan lokus. Nanti di dalam kromonema akan terjadi penebalan yang disebut dengan kromomer. Peranannya sendiri dalam pembelahan sel dan sintesis protein. Untuk bentuknya sendiri dari bulat, datang, putih, huruf, koma, dan juga bentuk L. Berdasarkan letak sentromernya, jenis-jenis kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama telosentrik, bentuknya itu seperti huruf I, jadi cuma mempunyai satu lengan. Yang kedua yaitu akrosentrik, bentuknya yaitu seperti huruf J, jadi lengannya cuma seperempat aja, mempunyai 2 lengan tapi satu lengannya huruf J. Yang ketiga yaitu submetasentrik, bentuknya seperti huruf L, tapi satu lengannya itu cuma mempunyai setengahnya aja. Dan kalau metasentrik yang terakhir yaitu mempunyai 2 lengan yang sama, bentuknya seperti huruf F. Tadi udah disebutkan bahwa peranan kromosom itu dalam proses sintesis protein yang merupakan proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang telah dibuat oleh DNA, di mana terjadi 2 proses yaitu transkripsi dan translasi. Untuk proses sintesis ini dapat dilihat dari gambar ini. Kemudian selain proses sintesis juga akan terjadi pembelahan sel yang terdapat 2 pembelahan sel yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk secara langsung dapat dikatakan sebagai amitosis tanpa melalui tahapan-tahapan, sedangkan untuk pembelahan sel secara tidak langsung akan terjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, yang mana nanti akan terjadi tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis, di mana merupakan pembelahan inti sel menjadi 2 inti sel baru yang terjadi pada sel tubuh melalui tahapan teratur, yang akan menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan induknya, sehingga sifat genetik dari kedua sel anak akan sama dengan sel induknya. Dimana pada tahap mitosis ini terjadi melalui tahap interfase dulu, terus nanti menjadi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telopase. Lalu sitokinesis akan membelah menjadi 2 sel anakan baru. Untuk pembelahan meiosis ini sama dengan pembelahan mitosis. Tapi perbedaannya ini, kalau pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya sifatnya akan tidak sama dengan sifat induknya. Pada pembelahan meiosis ini akan terjadi 2 pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 ini disebut dengan reduksi kromosom, dan untuk meiosis kedua yaitu disebut dengan memperbanyak sel anakan. Pada fase 1 dalam pembelahan meiosis ini disebut sebagai pembelahan fase yang paling lama. Nanti udah terbentuk 2 sel anakan baru, nanti akan membelah lagi menjadi 4 sel anakan dengan sifat yang tidak sama dengan sifat induknya. Pembahasan kedua yaitu mengenai DNA atau yang disebut dengan deoksiribonukleik asid. Banyak yang menyebutnya sebagai double helix atau utas ganda yang berpilin atau berputar. Dan ini merupakan molekul kimia yang tersusun atas 2 benang polinukleotida yang saling berpilin. Nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, gugus gula, dan gugus fosfat. Dalam basa nitrogen untuk DNA ini terdiri dari purin yaitu guanin dan adenin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. DNA ini berfungsi sebagai penyalin kode genetik yang akan menghasilkan RNA duta yang terjadi dalam nukleus
dan sebagai penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Di dalam DNA akan terjadi yang namanya proses replikasi DNA. Replikasi ini akan terjadi dalam inti sel yang sumbernya berawal dari nukleosida trifosfat. Selain itu juga akan dikatalis atau dipercepat oleh beberapa enzim seperti enzim helikase, RNA primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Selanjutnya, replikasi DNA ini memiliki 3 model, yaitu model konservatif, yang kedua yaitu model semi-konservatif, yang terakhir yaitu model dispersif. Yang pembahasan ketiga yaitu mengenai RNA atau ribonucleic acid. Mengenai RNA ini merupakan satuan unit yang berdasarkan fungsi yang bekerja dengan menyalinkan genom atau kode gen yang berasal dari DNA. Apabila ribonukleotida tidak ada gugus fosfat, maka disebut dengan ribonukleosida. RNA sendiri memiliki struktur berupa pita yang terdiri dari rantai tunggal yang tersusun atas ribonukleotida, namun tetap disebut dengan polinukleotida. Bedanya dengan DNA yaitu kalau RNA ini untainya tunggal, sedangkan kalau DNA ini untainya ganda. RNA memiliki beberapa jenis, yaitu mRNA atau messenger RNA, yang kedua yaitu rRNA atau ribosomal RNA, yang ketiga yaitu tRNA atau transfer RNA. Untuk media pembelajaran ini, kalian bisa lihat pada video yang telah saya tayangkan pada PPT yang telah saya beri kepada kalian semua. Yang pembahasan terakhir yaitu gen, di mana gen merupakan unit terkecil yang tersusun atas DNA dan protein histone yang terdapat di dalam kromosom yang berfungsi sebagai pengatur atau penentu sifat makhluk hidup. Sehingga gen memiliki komponen yaitu komponen DNA dan protein histone. Pada protein histone sendiri merupakan protein yang bertanggung jawab untuk langkah pertama pengemasan DNA pada kromatin eukariotik. Gen sendiri terletak di dalam kromosom yang berderet tersusun menempati lokus pada lengan kromosom, di mana yang bertugas sebagai pengatur sifat tertentu. Kan tadi sebelumnya udah dikasih tahu kalau kromonema pada kromosom ini akan terjadi penebalan yang disebut kromomer. Pada ujung kromomer ada wadah untuk menyimpan materi genetik yang disebut sebagai lokus. Sehingga gen dijadikan sebagai penentu sifat individu melalui polipeptida serta berperan pada pengatur sifat individu yang diturunkan. Gen memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama berdasarkan keaktifannya, yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Untuk berdasarkan keaktifannya, gen dibagi menjadi 2, yaitu gen ekspresif dan gen tidak ekspresif. Pada gen ekspresif yaitu gen yang aktif untuk mengekspresikan sifat, sedangkan gen tidak ekspresif yaitu gen yang tidak ada pengaruhnya. Contohnya yaitu pada organ ginjal akan berperan aktif pada tempat di dalamnya, sedangkan pada tempat lain dia tidak akan berperan aktif atau berperan pasif. Yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Gen dibagi menjadi 2, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan yaitu gen yang memiliki sifat yang menguasai atau yang lebih kuat. Sedangkan gen resesif ini gen yang tertutupi atau lemah. Misalkan gen rambut keriting akan lebih dominan terhadap gen rambut lurus. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Dulu bentar. Iya. Tadi kan disebutkan pada replikasi DNA dikatalisis ada beberapa enzim. Nah, apa saja sih fungsi dari enzim-enzim tersebut? Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya ya. Ya, silakan. Kenapa pada tahap profase 1 dalam pembelahan meiosis, 1 itu termasuk ke dalam fase yang paling lama atau yang terpanjang gitu? Oke, terima kasih pertanyaan dari Resti dan juga Marse. Berhubung melebihi batas waktu yang ditentukan, maka jawaban akan saya berikan di grup dan kita diskusikan bersama-sama. Pemaparan mengenai materi genetik kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.